Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanum Murfaida Abu-Alabu, biasa dipanggil Hanum, NIM 2012001 dari kelas E, jurusan Teknik Informatika Strata 1 Stikom Uyalino Kupang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai operator dalam JavaScript Node.js. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu, seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan atau assignment. Adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar. Di dalam pemrograman string juga dijumpai perintah seperti berikut. Lihat di layar. A sama dengan A tambah 1. Artinya, penambahan nilai A dengan 1 kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan dalam JavaScript. Pertama, kita buka Visual Studio Code, tambah file,
Kemudian kita Ctrl S dan panggil. Maka hasilnya akan seperti ini. Operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Yang pertama, tanda tambah. Ini adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang, operator untuk operasi pengurangan. Tanda asterisk adalah operator untuk operasi perkalian. Tanda slash adalah tanda operator yang digunakan untuk operasi pembagian. Tanda double asterisk adalah operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modulus dan perhitungan sisa bagi. Tanda double plus operator untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut contoh penggunaan operator tersebut.
simpan, kemudian kita panggil. Kita isi A sama dengan 10 dan B 3. Oke. Maka di sini akan menampilkan seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real, meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C, C++, ataupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu operan bertipe bilangan real, maka slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas, bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode matchFloor dan matchReal. Perhatikan contoh berikut.
Perhatikan di layar. Di sini kata membuat sebuah fungsi baru namanya int div a, b. Kemudian hasil pembagian a dibagi b disimpan ke dalam sebuah variabel c. Jika hasil pembagian tersebut yang telah disimpan dalam variabel c nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai c yang telah dikonversi terlebih dahulu dengan menggunakan floor in. Kemudian, jika nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan fungsi ceil. Sekarang kita Ctrl S, kemudian kita coba panggil. Baik, maaf di sini saya membuat kesalahan dengan salah mengetik kata node. Kita ketik ulang div .csv. Masukkan nilai a, di sini saya pakai 80. Maka hasilnya 80 bagi 4 hasilnya 20. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi in untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator plus plus, disebut juga operator increment, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x++, variabel x akan bernilai 10. Artinya, x akan bertambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai x ke layar. Jika kita menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilai yang akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Buat file baru.
Ctrl S dan jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian pre-increment plus X-nya akan langsung bernilai 10 karena dia akan menjumlahkan 1 dulu baru ditampilkan hasilnya. Sedangkan bagian post increment, bagian X++ akan tetap bernilai 9 karena dia akan ditambahkan setelah X++ tersebut. Oke. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika X bernilai 9, maka setelah perintah min XX atau pre-decrement maupun X min atau post-decrement, variabel X-nya akan berubah nilai menjadi 8. Berikut contohnya.
Oke, kita Ctrl S dan kita coba jalankan. Node. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Konsep dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya, increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada hasil di layar min x bernilai 8, sedangkan x min bernilai 9. Setelah proses decrement baik menggunakan min x maupun x min, nilai variabel x akan berubah menjadi 8 hasil akhirnya. Operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan, apakah sama, tidak sama, lebih besar, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true dan salah atau false. Perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan, tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan, tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya, tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik tanda lebih kecil atau tanda lebih besar, tanda lebih kecil atau sama dengan, dan tanda lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator yang sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari dua nilai yang dibandingkan. Artinya selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali tanda petik 3 tanda petik akan menghasilkan nilai true, meskipun operan pertama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional.
Untuk menjalankannya kita Ctrl S dulu, kemudian kita buka terminal baru, kita ketik mode. A sama dengan 10 dan B sama dengan 20. Apakah A sama dengan B bernilai benar atau salah? A sama dengan B bernilai salah. A tidak sama dengan B bernilai benar. A lebih kecil dari B bernilai benar. A lebih besar dari B bernilai salah. A lebih kecil sama dengan B bernilai benar. A lebih besar dari B bernilai salah. A identik dengan B salah. Kenapa? Karena value-nya berbeda. A lebih kecil dari B. Kemudian ini model perulangannya. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi script. Yang ini kita jadikan atau kita matikan dulu, jadikan komentar. Kita tambah script baru. Oke, kita Ctrl S dulu, kemudian kita coba jalankan ulang. Maka akan menghasilkan seperti berikut ini. Sekarang kita lihat perbedaannya. Perulangan ini dia menurun, sementara yang ini dia mendatar. Perintah inProcess.stdout.write berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baris baru atau new line. Perlu Anda ketahui bahwa console.log sebenarnya adalah bentuk singkatan dari perintah process.stdout.write s plus /n. Operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasionalnya juga akan berubah menjadi nilai logika. Logika AND. Operasi logika AND akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya tetap false. Untuk melakukan operasi logika AND, gunakan operator double AND seperti tabel berikut yang Anda bisa lihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar berikut ini. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Berikut ini adalah logika untuk operasi NOT. Operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit.
Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit adalah biner digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true. Anda juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit, dan masing-masing bit ditandai dengan satu kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0,00001,100. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit-bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar layar menunjukkan daftar operator web bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 00001, 100 dan 0001010. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar di bawah ini akan menginspirasikan cara kerja operasi bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise, not negasi X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut. Kemudian kita Ctrl S, itu kita coba panggil ulang. Maka akan menampilkan hasil berikut. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator yang lebih kecil akan menggeser bit ke arah kiri. Perhatikan contoh potongan node di layar. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser
00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya akan menjadi 00001111 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00001100 ke kiri sebanyak 2 bit sehingga akan menghasilkan 001100 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2 dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Perhatikan kembali contoh pedoman kode di layar. Operator string. Selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung dua buah string. Operator kondisional, sama seperti bangsa keluarga C lainnya. JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik dua. Operator ini juga sering disebut operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisi ke dalam nilai variabel max. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else dan if-else dan kita dapat menulisnya seperti berikut. Contoh lain penggunaan operator kondisi adalah dapat dilihat sebagai kode berikut ini. Kita buka Visual Studio Code, file baru.
kemudian kita tekan S dan masukkan. Operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam bentuk bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true, dan jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek seri memiliki properti lain atau tidak. Tuliskan kode berikut. Selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu seperti yang ditunjukkan kepada kode berikut. Pada array, bahasa kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3, sedangkan pada array, data kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 and 5. Operator type of. Operator type of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Contoh type of mode var a sama dengan 100, type of a number, type of 10 number, type of pemrograman JavaScript, string, kemudian type of 1, 2, 3, 4, 5, objek, type of number, type of 10 number, type of pemrograman JavaScript, string, type of 1, 2, 3, 4, 5. Objek. Operator instansial. Operator ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut. Node var s sama dengan new string JavaScript. var a buka kurung 1, 2, 3, 4, 5 a instan
angkut. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.